mungkin melihat sidang hari ini pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani, dari pihak presiden meresponnya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan bahwa sidang pidana pembacaan dakwaan tadi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu mungkin kita semua rekan-rekan media telah melihat bagaimana jalannya persidangan tadi. Menyangkut masalah hal-hal menyangkut masalah pidananya, kami persilahkan rekan kami Zulkifli untuk menjelaskannya. Silakan. Baik ya, terima kasih pada rekan-rekan media. Jadi tadi pagi jam 10 mulai ya. Acara materi adalah dakwaan terhadap Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Kemudian di dalam persidangan tadi memang kami tidak hadir, tapi kami tetap monitor. Intinya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan ajas pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa dakwaan itu bersifat cermat, ya, kemudian jelas dan lengkap. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam dakwaan itu. Jadi dakwaan yang jelas, cermat, jelas dan lengkap itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita lihat tadi dalam persidangan terdakwa duduk mendengarkan, kemudian ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum. Mewakili kepentingan klien kami, Reja, adalah jaksa penuntut umum. Nah, dakwaan yang akan dipaparkan nantinya, dakwaan yang akan dipaparkan tadi adalah uraian unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi. Semua diuraikan, itu adalah hasil dari penyidikan dari polisi, mulai dari penyidikan, kemudian barang bukti, saksi. Nah, itu semua disebutkan nama-nama jelas siapa-siapa yang terkait dalam perkara itu. Kemudian bagaimana perbuatannya jelas. Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama, pasal ke-1 tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran, pasal 369 ayat 1. Ketiga dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun menjelas mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Bang, di dalam persidangan juga tadi nih kita mengatakan bahwa banyak yang dimanipulatif, contohnya rekaman yang dipotong-potong. Menanggapi hal itu mungkin gimana, Bang? Iya. Bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas dan lengkap. Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu. Dan ada bukti, mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman itu akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Kalau menurut kami itu. Bang, dalam dakwaan juga tiba-tiba ada pasal yang berbeda. Ternyata ini dakwaannya pasal pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik. Iya. Nggak ada ya tadi. Nah, intinya gini ya. Hasil dari penyidikan itu semua akan terkuat oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membawakan ke persidangan, meyakini segala perbuatan itu berkaitan dengan apa yang didakwakan, pasal-pasal berkaitan dengan dakwaan tadi, dan itu diyakini, ya itu yang maju, itu yang akan dibuktikan. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah berubah terhadap karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tadi, tapi jaksa penuntut umum, ya penuntut umum ya, bukannya saya.
Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Itu dia. Artinya Bang, Abang tadi- membantah bahwa tidak ada yang dimanipulatif gitu maksudnya. Itu gimana? Tidak. Semua uraian fakta perbuatan yang ada itu berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada dicantumkan di dalam dakwaan itu. Tidak lari dan tidak tidak ada unsur manipulasi dakwaan lain dihilangkan, dakwaan lain dimasukkan. Tidak. Kami yakin itu tidak ada karena fakta perbuatan yang menjadi dasar, bukan karena keinginan menggeser atau menghilangkan, tapi dasar perbuatan. Jadi begini saya tambahkan ya, bahwa jaksa penuntut umum ini mempelajari materi atau pokok perkaranya, ceritanya seperti apa, itu yang dipegang oleh jaksa penuntut umum. Ya. Materi perkara inilah yang disusun seperti apa susunannya, riwayatnya, kemudian pasal apa yang betul-betul mengena kepada perbuatan itu. Ya, tadi dikatakan ganti-ganti pasal, ini bukan masalah ganti-ganti pasal, bukan ganti-ganti pasal. Pada saat pelapor membuat laporannya itu kan ceritanya hanya singkat, ya. Kalau diketikan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang. Ya, sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajari kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun. Baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilaporkan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai untuk dakwaan. Sebab kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya. Jadi tidak ada perubahan pasal itu tidak ada. Hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa. Itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Bang, tadi- jadi unsur pemerasannya diganti. Ya. Kan tadinya awal ada pemerasan, tapi ketika tadi dibaca dakwaannya tidak ada Bukan pemerasan. diganti, jadi Ya. Ya. Jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan di penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368 bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 3691 di KUHP. Bang, tapi ini akhirnya tidak ada, misalnya JPU-nya akhirnya mendakwakannya pencemaran nama baik. Nah, pihak dari kita sendirinya, dari pengacaranya mengatakan untuk pihak Dr. Reza Gladys meminta maaf, ditunggu permintaan maafnya 7x24 jam, karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan atas pemerasan gitu dan TPPU itu gimana? Maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih ya. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan aja di pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada cara maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Bang, berarti kan juga pemerasan dan TPPU-nya tidak ada, hanya ada pencemaran nama baik. Dari pihak Reza Gladys sudah puas untuk sampai di tahap pengadilan ini kan, Bang? Saat ini semua masalah itu ada di tangan JPU. Jadi kami hanya sebagai penonton saat ini.
Jadi kalaupun ada kesalahan silakan JPO yang melakukannya, bukan kami. Enggak, tapi kan nggak sesuai harapan dari Redakri sendiri. Artinya kan awalnya pasalnya pemerasan, tapi JPO tidak menghadirkan itu, dia hanya nama baik gimana. Tetap ada pemerasan 369 itu pemerasan. 369 itu Dengan pemerasan. tulisan 369 KUHP itu pemerasan. Hanya tadi bentuknya. 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Bang, tadi NM juga sempat bilang bahwa secara Gedis beberapa kali mengubah BAP-nya lebih dari 2 kali, 4 kali malah. Gini ya. Kenapa, Bang? Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak, kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki tanda tangani. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu? Kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh BAP perkara? Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan 3 kali ya. Itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan dalam proses hukum. Jadi mungkin gini, tadi kan agenda sidang itu kan baru pembacaan dakwaan. Artinya dakwaan itu sendiri pernyataan jaksa penuntut umum berkaitan tuduhan-tuduhan terhadap Nikita Mirjani atas tindakan yang dilakukannya, itu dakwaan. Nah, adapun di dalam setelah dilakukan penelitian ada pengembangan pasal, itu bukan kewenangan kami. Tugas kami hanya melaporkan ini ada tindak pidana. Setelah diproses di kepolisian, baru dilakukanlah sampai tahap P21. Setelah P21 itu kewenangannya beralih dari kepolisian, kewenangannya pindah ke kejaksaan. Setelah sekarang proses persidangan, jaksa sudah melakukan dakwaan. Dari dakwaan-dakwaan ini, artinya ini sudah masuk proses persidangan. Jaksa melakukan dakwaan ini atas dasar dari penyidikan kepolisian. Jadi itu ya. Jadi ini kan baru sebatas dakwaan. Artinya untuk tahap berikutnya, umpamanya ada perubahan-perubahan, itu kewenangan jaksa, bukan kewenangan kami. Kami hanya selaku pelapor. Mungkin itu. Ada lagi? Bang, ini kita mau pertanyakan, pada awalnya di dakwaan itu menyasar dokter, tapi kenapa harus ini kita yang akhirnya akan merasa menjadi korban? Kata-katanya dari sana itu ya. Itu harus kita katakan. Ya. Jadi masalahnya begini, kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai Doktif disampaikan, cerita tentang Dr. Oki juga disampaikan, cerita tentang Mail sama NM juga disampaikan. Ya. Kita sampaikan semua, makanya rekan saya Julian juga selalu meminta supaya Doktif sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Nikita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya Doktif menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama, itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya. Dia menyatakan pertama untuk menutup untuk akibat review S, tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk. Tapi memang dia komplain, dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti di persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu loh.
Maka secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Turut serta. Makanya kami harapkan kepada saudari NM, silakanlah buka di pengadilan. Karena walau bagaimanapun kita mau ini kejelasan, keterbukaan selama persidangan. Sehingga siapa yang salah itu yang dihukum. Jadi tidak ada hanya fokus kepada NM, tidak. Kami siapa yang salah itu yang dihukum. Kalau MM nanti terbukti tidak bersalah, silakan dia bebas. Tapi kalau terbukti, untuk itu kami harapkan supaya ini dibuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sehingga bakal terang benderang. Itu harapan kami kepada terdakwa ini supaya benar-benar membuka ini semua. Jangan katakan kenapa saya aja. Ya buka dong. Supaya ini jelas kasusnya. Itu aja mungkin. Bang, tadi setelah persidangan juga ini kita sempat ngamuk ya, karena juga dihalang-halangi oleh pihak DPU, mungkin menanggapan seperti apa Bang? Merasa dihalang-halangi? Kalau itu biasa lah, terdakwa kan biasa sensi kalau kayak gitu. Jadi kita nggak usah terlampau. Topik pembahasan kami ini sebagai lawyer daripada Reja Klinis, fokusnya adalah bagaimana mekanisme hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu aja bagi kami. Tapi tadi juga sempat menyurati juga Bang ke Bapak Presiden Prabowo juga. Oh iya, itu juga tadi kita lihat menyurati presiden. Ya nggak apa-apa sih, itu hak, itu kan hak untuk menyampaikan kepada presiden. Tapi kan sudah kami hadapi juga masalah komplain terhadap produknya Glavisa. Tadi kami ke Polda ya untuk adanya laporan 4 korban. Ya kita juga hadapi yang seperti itu, tidak apa-apa ya. Walaupun dia menyampaikan kepada presiden, kita akan sampaikan kita punya legalitas daripada Dr. Reza sama kliniknya sama produknya, kita akan sampaikan legalitasnya ya. Jadi tidak masalah lah kalau disampaikan. Reza Glaris kenapa nggak pernah hadir Bang di persidangan mungkin Bang? Saat ini ada 2 persidangan yang terjadi saat ini. Adalah satu adalah menyangkut masalah prestasi. Ya, sampai saat ini belum diwajibkan dia hadir, kecuali nanti hakim mediator yang menentukan pasti datang, kami pasti datangkan. Itu pertama ya. Kalau untuk khusus kemakilan kami Dr. Reja, kalau menyangkut pidananya, ini juga untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia mesti datang. Kami akan hadirkan. Tapi kalau nggak ngapain, hanya yang ada bulian, cemooh, hujatan, kan nggak cocok juga. Tapi ya sudahlah, kami akan hadapi ini sesuai mekanisme hukum. Kami siap menegakkan hukum ini bagaimana yang sebaiknya. Artinya mentalnya belum siap ya Bang ya untuk menghadapi Arta datang di persidangan. Untuk apa dia persidangan? Toh dia kan orang bisnis. Dia bisnis itu dia mau coba ya. Sudah mekanisme hukum sudah jalan, untuk perdatanya diserahkan kepada kuasa hukum, untuk masalah pidananya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan proses hukumnya. Dia itu bukan pengangguran. Ini harus kita pahami besar. Dia mempunyai bisnis dan dia punya pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan ini butuh kebutuhan hidup termasuk keluarganya. Kalau dia hanya mengikuti proses persidangan ini yang tidak mesti dia hadir di situ, untuk apa? Kondisi saat ini bahwa situasi perusahaan yang akibat gonjang-ganjing permasalahan ini jelas omsetnya menurun. Apalagi diisukan bahwa ini mempunyai skincare-nya itu, usahanya ini hal-hal yang negatif semua disampaikan. Buktikan. Makanya kami sangat senang kalau ada yang membuat laporan ke polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, mari buktikan. Benar enggak? Ya, jelas. Skincare pada klien kami ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Kalau enggak, kalau benar-benar tidak menyimpang, tapi diada-adakan, direkayasa, resikonya
Nanti jika Polda Metro Jaya menghentikan proses penyelidikan di Polda Metro Jaya dan tidak terbukti pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, maka klien kami akan melakukan tindakan hukum melalui laporan balik atas laporan yang mengada-ngada ini. Itu aja. Jadi tadi saya tambahkan, jangan dibilang mentalnya nggak siap, jangan dibilang takut, jangan dibilang macam-macam lah ya, panik segala macam, bukan itu. Dia itu hanya sesuai pembicaraan dengan kuasa hukum. Pada waktunya dia wajib datang, dia akan datang. Tapi kalau tidak waktunya dia datang, biarlah dia bekerja seperti biasa. Tapi nanti pada waktunya datang, dia pasti akan datang. Jadi ingat nggak lagu Panji Pondang, ku cari jalan terbaik. Daripada ini berisik terus menerus, ya udahlah, aku usaha aja lah. Oke. Bang, mempertegas permintaan maaf 7x24 jam, Bang. Minta maaf, apa minta maaf, tanya sama. Ya masih jauh, lupa kan masih jauh. Ini juga waktu lebaran. Dulu bareng lu. Idul Fitri kita maaf apa? Saat ini sudah kami nyatakan tidak ada maaf pemaaf. Silahkan mekanisme hukum dilaksanakan. Kami dalam hal ini klien kami diwakili oleh jaksa. Jaksa yang melakukan mekanisme hukum melalui proses pengadilan. Jaksa akan membuktikan dakwaannya, pihak pengacara pada terdakwa membuktikan benar atau tidak. Jadi itu sebenarnya intinya. Nanti hakimlah yang memutuskan salah atau tidak. Kami cuma jadi penonton saat ini, tidak melakukan apapun. Dan di hukum itu nggak ada cerita maaf-maafan. Apalagi ini kan perkara pidana. Gimana maaf-maafan perkara pidana? Seandainya juga maaf-maafan perlukan penerja sama nih kita, hukumnya tetap jalan. Jangan nanti kalau dia perlukan jadi hukumnya hilang, nggak bisa. Ini hukum adalah hukum. Kalau nanti maaf-maafan perlukan cium-ciuman ya terserah lah. Tapi istilahnya tidak akan mengganggu jalannya tindak pidana. Perkara pidana tetap jalan. Itu hanya basa-basi aja lah maaf-maafan itu. Ada tambah lagi, hukum itu pakai fakta. Fakta. Ya, kalau bercinta pakai perasaan, makanya minta maaf gitu. Tapi kalau hukum tidak. Kalau memaafkan itu adanya kan dari kesadaran kita. Kalau kita suruh orang, kau maafkan, nah, ya kan udah pemaksaan. Itu bukan lagi keikhlasan. Padahal memaafkan itu adalah keikhlasan dan berbuat mulia ya. Tapi kalau tidak kau maafkan, nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak mendidik ya. Dibasinya sepertinya memaksa klien kita untuk berbuat sesuatu yang dia kadang terpaksa, itu yang tidak boleh. Oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang. Penangguhan penahanan yang dilakukan di kita, Bang. Hak permohonan. Ya, kalau penangguhan penahanan prosesnya itu sekarang itu hak dari terdakwa ya. Nah, bagaimana mengabulkannya kita tahu ancamannya juga bukan sedikit. Pasal TPPU itu berapa tahun? 10 tahun. Jadi kalau bermohon itu ya silakan saja. Hakimlah nanti yang menilai permohonan itu bisa dikabulkan, dapat dikabulkan atau tidak. Kalau memang tidak dapat dikabulkan ya berjalan proses sidang tetap dia dalam posisi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai terdakwa tahanan di majelis hakim. Ya. Oke, thank you, Bang. Bang, tanggal 1 kan ada 2 agenda ya. Mungkin dari pihak Dr. Reza sendiri akan hadirkah? Untuk tanggal 1. Ya, ada 2 agenda. Untuk pidananya tanggal 1 itu kan eksepsi. Oke. Ya, jadi untuk eksepsi Dr. Reza nggak perlu datang. Untuk masalah kontestasinya ya kita akan lihat nanti lah. Karena kan mediasi. Ya, kita akan lihat nanti. Tapi sesuai dengan omongannya Fahmi Bamid, mustahil. Ya, kalau kita lihat mustahil, nanti kita tanya Dr. Reza mustahil juga apa tidak. Kalau memang sama-sama mustahil, ya kita lihat nanti lah. Ya, Karena kan dipastikan Nikita akan hadir di tanggal 1 itu. dia datang karena kasus pidananya, Betul. bukan prestasinya. Belum tentu. Belum tentu juga diizinkan dia nanti pindah dari pidananya ke mediasi, belum tentu juga. Ya. Jadi mediasi itu sebenarnya intinya bagaimana mengusahakan supaya ada perdamaian. Tapi sesuai dengan kata kami di awal bahwa ini tidak ada lagi perdamaian. Dan pihak Nikita juga menyatakan mustahil.
Mustahil sama tidak mungkin, jadi hanya mustahil. Ketemu. Jadi kalau mustahil nggak ketemu kan, ya kita tunggu aja nanti tanggal 1. Iya. Kami tetap akan hadir Iya. untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Masalah klien kami nanti kita lihat situasi lah nanti bagaimana. Kalau memang sudah mustahil kan, ya tanda tanya juga. Gitu. Tapi respon dari klien abang sendiri gimana? Udah ada komunikasi setelah persidangan ini? Lihat hasil lagi. Iya. Klien kami sebenarnya sudah menyerahkan semua ini kepada kejaksaan. Silahkan dalam hal ini karena sudah diwakil oleh kejaksaan dalam persidangan pidana, kejaksaan lah yang berbuat. Kami hanya bisa berdoa semoga ini adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya. Itu sebenarnya bilang klien kami. Karena dia benar-benar mau untuk usaha dia supaya bisa berkembang.